Saya rindu kita belajar bersama lagi. Saya percaya apa yang kita dengar hari-hari ini saudaraku, itu sudah banyak. Tapi ya saya tidak mengerti, saya masih ditaruh Tuhan untuk berbicara tentang hal ini supaya kita semua gereja Tuhan, hari-hari ini Tuhan panggil kita untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan karena saudara dan saya dibawa Tuhan masuk di wadah gereja di mana kita boleh terus ya. Visi dari gereja ini adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Nah, saudara, kita mungkin bertanya sampai kapan ya? Sampai kapan ini terus akan kita kerjakan? Ini terus akan kita bahas? Ini terus akan kita pelajari saudaraku? Ya, saya percaya kita semua mengerti bahwa kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung sampai kita menghembuskan nafas terakhir, ya, atau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya berharap kita semua tidak pernah merasa bosan, merasa cukup, ya, untuk terus mendengar tentang hal ini. Karena saudaraku, kita semua tahu bahwa hari-hari ini yang Tuhan rindukan kita kerjakan, setiap kita adalah apa saudaraku? Bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Iya. Bukan berarti kita tidak perlu punya cita-cita yang lain, tidak perlu bekerja. Tetapi biarlah saudaraku, apa yang menjadi prioritas kita hari-hari ini. Ya, kita perlu mengerti bahwa ya saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Tujuan Allah supaya melalui kehidupan saudara dan saya banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu panggilan utama di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Oleh karena itu mari kita mau terus belajar bahwa apa yang perlu saudara dan saya kita lakukan terus hari-hari ini, ya. Karena saudaraku kita perlu mengerti bahwa penjangkauan jiwa, penuaian jiwa tidak hanya tugas sekelompok orang. Ya, khususnya kita mungkin di wadah ini ada yang namanya tim penerobos. Ya, tetapi setiap kita saudara dan saya memang ada orang-orang yang diberi ya karunia menginjil. Tetapi biar kita mengerti bahwa semua kita ya dipilih Tuhan. Ini adalah tanggung jawab setiap kita untuk kita bagaimana terjadi penuaian jiwa itu. Nah, sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui Bapak Pembina kita ya di UMDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat bulan lalu, ya, bahwa mulai dari tanggal 26 September bulan ini, saudaraku ya, berapa hari lagi, kita akan meninggalkan tahun apa saudara? Masih ingat? Ya, Paybet, ya, untuk kita masuk ke dalam yang namanya Pay Gimel. Nah, saudaraku ini masih tahun Pay, ya, di mana Tuhan mau setiap kita, ya, terus menjaga perkataan kita, ya, kita terus menjaga perkataan kita. Ini adalah tahun mulut, ya. Saya bersyukur tadi seperti ya rekan kita Erik menyaksikan. Bagaimana dia mengalami ya banyak hal-hal yang mungkin ya secara daging dia tidak mampu saudara. Tapi karena dia terus memperkatakan, saya percaya dia terus memperkatakan Tuhan Yesus baik, sehingga dia boleh mengalami kekuatan. Amin. Dia dimampukan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari di tahun ini saudara dan saya juga biar yang keluar dari mulut kita, apa yang kita perkatakan. Karena tema besar yang kita akan bawa ke tahun-tahun ke depan ini adalah penuaian jiwa yang terakhir. Amin. Nah, mari kita buka dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai 29. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku?
Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Nah, saudaraku, di sini kita belajar, ya, apa yang saya tangkap dari hal ini, seperti saya ngomong tadi, kalau saudara dan saya, kita semua punya visi, punya kerinduan untuk terjadinya penuaian jiwa, harus kita mulai memperkatakan. Amin. Kita terus perkatakan, karena jelas firman di sini dikatakan bahwa sesuai dengan apa yang kita perkatakan, itulah yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Dalam hidup kita, oleh karena itu hari-hari ini saudaraku, ya dimulai dari perkataan kita dulu. Ya, dimulai dari bagaimana kita terus memperkatakan. Misalnya ada keluarga majikan kita yang belum diselamatkan. Kita mulai mengerti bahwa ini tahun di mana Tuhan berkata bahwa seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Jadi saudaraku, mari kita diingatkan Tuhan, pakai mulut kita, pakai perkataan kita untuk terjadinya penuaian jiwa. Jadi kita mulai perkatakan, majikan-majikan kita, ya perkatakan tiap hari saudaraku. Tiap hari setiap kali lihat mukanya, dalam nama Yesus, namanya siapa? Dituai dalam nama Yesus, itu saja. Saya percaya, saya sangat percaya. Kalau kita perkatakan itu dengan iman, kita akan lihat Tuhan akan melakukannya di tahun-tahun ini. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya. Begitupun dalam keluarga kita. Ya, masih ada mungkin suami yang belum bertobat. Orang tua saudara, mari saudaraku. Ini tahun di mana Tuhan berjanji lagi kepada kita. Bahwa seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, mari kita jangan seperti dengan bangsa Israel yang sudah kita baca. Di sini dikatakan mereka ini adalah bangsa yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, yang mereka perkatakan ya, ketika mereka kekurangan sedikit air, mereka bersungut-sungut. Kekurangan makanan, kurang daging, mereka bersungut-sungut. Mereka ngomong sama Musa, dia bilang, lebih baik kami mati di Mesir, menghadapi kuali yang penuh dengan daging, daripada kami mati di padang gurun. Dan firman Tuhan, benar Tuhan tadi bilang, mereka semua itu saudaraku mati. Ya, kecuali ada 2 orang, Yusuf dan Kaleb saudaraku, yang keluar dari Mesir, yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu saudaraku, memulai kita memasuki tahun Pegimel ini, mari kita jaga setiap perkataan kita. Amin. Kepada siapapun, kepada anak kita, jangan lagi kita mengatakan hal-hal yang negatif tentang mereka. Ya, apalagi majikan-majikan kita. Ya, jangan sampai kita mungkin yang masih pelit, apa sih namanya? Jangan kita ngomong pelit-pelit, kita balik. Mulai kita perkatakan, majikan saya murah hati. Ya, amin saudaraku. Majikan saya murah hati. Saudara, bahkan saudaraku, apapun hari-hari ini saudaraku, kita diingatkan Tuhan supaya saudaraku, kita menjaga perkataan kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudaraku, mari apa yang banyak kita doakan. Doa itu kan berbicara kita lewat perkataannya. Dan saya memang bersyukur, saya percaya kalau kita kumpul doa, misalnya pelayan jemaat, anggota KUL, mungkin doa untuk minta penuaian itu mungkin 80%-nya. Kalau dihitung jam doanya itu saudara ya.
Puji Tuhan, kita terus sama-sama kita perkatakan. Sekalipun mungkin kita belum melihat hari-hari ini. Kul kita masih jumlahnya belum bertambah. Ibadah-ibadah kita masih banyak, masih ada kursi-kursi yang kosong. Tetapi mulai hari ini kita merubah setiap perkataan kita. Amin. Kita mau terus perkatakan, kul kami menuai dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa ditambahkan di dalam kelompok kul kami. Jiwa-jiwa ditambahkan dalam ibadah-ibadah kami. Amin. Saya mau tantang para gembala sekretaris. Kalau engkau benar-benar sehati, engkau punya iman, ayo sepakat. Tiap hari perkatakan. Perkatakan karena ini waktunya Tuhan akan melakukan apa yang kita perkatakan. Kita akan melihat Tuhan mengerjakan itu. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari ya kita terus menjaga perkataan-perkataan kita. Amin, saudara ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi untuk memasuk dalam penuaian yang besar, kita harus sepakat. Dimulai dari kita, sepakat terus memperkatakan penuaian jiwa terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga kita dituai di dalam nama Yesus. Majikan-majikan kita dituai jiwanya di dalam nama Yesus. Bahkan jiwa-jiwa yang ada di Hong Kong ini dituai di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita mau ada belajar ya beberapa poin, saudaraku, yang rindu hari ini saya bagikan kepada kita, saudaraku ya. Ya, kenapa hari-hari ini saudara dan saya terus dimotivasi, saudaraku, untuk supaya kita bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa. Mari, saudaraku, kita lihat di sini. Dikatakan, karena apa? Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Amin. Nah, saudara, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Saudaraku, kalau kita melihat, saudaraku, dikatakan di sini bahwa ini waktunya sudah sangat singkat, ya. Amin. Ya, oleh karena itu, saudaraku, ya, mari kita bergerak bersama-sama. Ya. Mungkin saudaraku tidak semua mungkin kelihatan kayak teman-teman penerobos. Mereka ada pergerakan yang mungkin bisa kelihatan. Tapi saudara dan saya mungkin yang tidak masuk di dalam tim ini, saya percaya saudara dan saya juga terus bergerak. Amin. Iya, dimulai dari apa tadi? Kita memperkatakan. Dan kita, saudaraku, terus masuk di dalam doa-doa kita. Amin. Kita terus berdoa, saudaraku. Karena apa di sini dikatakan bahwa waktunya itu sudah sangat dekat, saudaraku. Dikatakan di sini bahwa Injil kerajaan Allah itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini kalau menurut statistik bahwa kalau sampai hari ini Alkitab itu sudah diterjemahkan, saudaraku, ke dalam 2000 lebih bahasa. Berarti itu sudah menjangkau 98% penduduk yang ada di bumi, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, waktunya sangat singkat. Ya, tadi seperti yang Eri saksikan bahwa mamanya tidak pernah tahu sakit, tiba-tiba Tuhan bawa kembali. Nah, oleh karena itu juga mungkin kita punya majikan-majikan kita juga nggak tahu ya kapan. Atau mungkin keluarga kita sendiri, saudaraku ya. Oleh karena itu, mari, saudaraku, di sini dikatakan bahwa waktunya sudah sangat singkat ya. Karena, saudaraku, karena kita tahu bahwa ketika terjadi pengangkatan ya, Roh Kudus itu sudah diambil kembali, saudaraku, maka kita tidak akan ada lagi yang namanya pertobatan. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa
tidak seorang pun saudaraku mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Ya. Kenapa saya bilang Roh Kudus diangkat? Ya, karena Roh Kudus itu berdiam dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu tidak tinggal dalam gedung ini. Dia ada di dalam setiap kita. Kenapa ruangan ini sekalipun sederhana, tapi ruangan ini begitu spesial. Ini kalau saudara masuk ke dalam. Amin. Amin, saudara paham? Iya, karena apa? Saudara, di dalam diri saudara dan saya ada Allah. Ada Roh Kudus. Jadi itu yang membuat ruangan ini, saudaraku. Ini ruangan yang kita katakan penuh dengan hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari, saudaraku, sebelum, karena kita tahu ketika rapture, pengangkatan itu, saudaraku, Tuhan Yesus datang kembali, maka Roh Kudus, saudara, dan penuh Roh Kudus itu akan kembali kepada Bapa, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari kita menyadari bahwa ini adalah waktu yang sangat singkat. Amin. Tanda-tanda zaman sudah sangat dekat. Oleh karena itu, saudaraku, kita memahami betul bahwa bukan lagi waktunya kita untuk bersantai-santai, untuk kita berleha-leha. Apalagi kalau kita melihat orang tua kita, saudara kita belum di dalam Tuhan. Ini waktunya saudara kita betul-betul bekerja, ya, kita berdoa sungguh-sungguh. Nah, dan juga saudaraku, kita perlu terus apa? Kita minta kuasa daripada Tuhan. Amin. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hanya dengan kuasa Roh Kudus, ya, saudara dan saya, kita, saudaraku, akan bisa memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Karena saudara, kita bersyukur melalui gereja kita, Tuhan memberikan senjata untuk penuaian jiwa, yaitu apa? Pray, praise, and worship. Amin. Itu senjata, saudaraku, yang Allah berikan kepada wadah ini. Jadi saudara, waktu saudara dan saya ya mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi. Oleh karena itu, supaya penuaian jiwa itu terjadi, mari saya mendorong setiap kita untuk masuk di dalam pujian pray, praise, doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, saudaraku, kita perlu, saudaraku, di sini terus bekerja untuk apa? Untuk penuaian jiwa itu terjadi. Nah, apa yang saudara perlu lakukan di sini? Lebih lagi, saudaraku, di sini, ya, dikatakan kenapa kita perlu serius untuk melakukan penjangkauan jiwa? Karena apa, saudaraku? Memenangkan jiwa itu adalah tanggung jawab kita semua. Amin. Ya, Matius 28 ayat 19 ayat 20 di sana dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saudara, di sini memenangkan jiwa, menginjil itu, memberitakan Injil itu bukan hanya tugas sekelompok orang, tetapi itu adalah tanggung jawab setiap kita. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu melakukan ini dengan penuh semangat. Kita lakukan ini dengan penuh kesungguhan. Amin. Karena ini adalah tanggung jawab setiap kita. Amin. Saya sering ingat, Mami sering kali ngomong begini, jangan sampai nanti kalau Tuhan datang, mungkin majikan kita ngomong sama Tuhan, ya iya, saya tidak percaya Yesus karena Cece yang di rumah saya tidak pernah cerita Yesus kepada saya. Nah, jadi kita bertanggung jawab, saudara, ya. Tapi Mami juga sering ngomong, alangkah sukacitanya ketika nanti masuk surga dan majikan kita, teman-teman kita, keluarga kita ngomong, saya ada di sini karena Cece ini cerita Yesus kepada saya. Amin. Kita rindukan itu, saudara. Amin. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, kita mulai dari apa? Kita bersaksi melalui kehidupan kita di rumah majikan. Amin. Kita bersaksi melalui perkataan kita, tindakan kita. Ya, seperti yang tadi, jangan sampai kita banyak bersungut-sungut di rumah majikan. Amin.
Iya, saya tahu saudara, mungkin kita mengalami tekanan, tantangan, perlakuan-perlakuan yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kita mau menuai majikan-majikan kita, jangan bersungut-sungut. Amin. Jangan bersungut-sungut. Apalagi saudaraku, kita memperkatakan hal-hal yang gak benar. Hal-hal yang kasar kepada majikan kita. Iya. Saya dulu pernah tidak sengaja telepon teman, padahal dia pelayan jemaat. Saya kaget saudaraku. Dia dengan majikan itu ngomong kasar banget gitu loh. Apa ya, saya bilang begini, oh kok kamu ya, kok sama majikan ngomong begitu. Dia maki-maki majikannya saudara. Nah, oleh karena itu mari, saudara kita mau kan memenangkan jiwa mereka. Hari ini saudaraku mulai kita mau belajar ya. Seperti saya ngomong tadi, ada tekanan, jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan kita berkata yang kasar kepada setiap majikan kita. Amin. Karena dari situ mereka akan melihat kehidupan kita, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin, saudaraku. Yang rindu majikan-majikannya dituai buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya juga saudaraku terus berdoa, saya terus berdoa. Tapi saya sangat percaya bahwa doa yang Tuhan pasti jawab adalah doa untuk jiwa-jiwa. Amin. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Amin, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan saudaraku yang kedua, saudaraku. Kenapa saudara perlu dengan semangat, dengan antusias ya untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa? Karena satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Saudaraku di sini kalau kita baca di dalam Lukas 15 ya. Dikatakan mulai ayat 4 saja dikatakan sampai yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku di sini, satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Karena apa saudaraku? Karena ketika satu orang ini bertobat, dimenangkan buat Tuhan, maka saudaraku, melalui satu orang ini akan terjadi penuaian jiwa yang lain. Amin. Iya saudaraku, ya. Bisa kita satu orang bertobat, seisi keluarga kita ikut bertobat. Satu orang bertobat, bisa satu kota dimenangkan buat Tuhan. Satu orang bertobat, bisa satu bangsa dimenangkan buat Tuhan. Itulah sebabnya saya menangkap kenapa ketika hanya satu orang, tapi yang di sini dikatakan seorang yang bertobat. Artinya dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya yakin dan percaya melalui satu orang ini saudaraku, akan terjadi penuaian jiwa yang tidak terhitung. Amin. Oleh karena itu kita jangan anggap remeh, kok cuma satu. Kalau saudara mungkin, saya ini baru bawa satu jiwa. Saudara, oleh karena itu tantangan buat kita semua. Paling tidak kita bergumul satu jiwa. Mari kita bawa dalam doa-doa kita. Kita seperti menantang kita. Kita berdoa untuk satu jiwa, saudaraku, yang akan dimenangkan buat Tuhan. Karena sekalipun hanya satu, tapi kalau itu sungguh-sungguh bertobat, maka itu akan menyebar dan menyebabkan penuaian jiwa yang lebih banyak lagi. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mari
berarti saudaraku ya, harga satu jiwa tidak terhitung. Ya, amin saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, mari kita melihat hidup kita. Bahkan kita melihat orang-orang yang perlu diselamatkan itu sebagai sesuatu yang berharga. Amin. Jangan kita lihat mereka, buat apa gitu kan. Nanti juga bertobat, saya tidak dapat apa-apa. Mari kita lihat saudara, bahwa sesungguhnya ketika satu orang bertobat ini akan membawa penuaian jiwa yang lain. Amin saudara. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita juga menyadari bahwa kehidupan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Ya, harganya saudara tidak ditentukan oleh apa. Tas, merek tas yang kita pakai. Harga saudara tidak ditentukan oleh merek baju, merek sepatu. Tetapi hargamu mahal. Hargamu mahal, saya katakan lagi, karena di dalammu ada Roh Kudus. Amin saudara. Itu yang menentukan nilai hidup setiap kita. Oleh karena itu mari kita rindu melihat jiwa-jiwa juga memiliki harga. Oleh karena itu saudara dan saya, kita sama-sama terus ya, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kalau mungkin saudara tidak punya karunia untuk seperti tim penerobos, mereka dengan berani datang ya kepada orang-orang untuk tantang memperkenalkan Yesus. Tapi kita sudah diajarkan hal yang simpel dulu. Kita mulai dari kita menyapa setiap orang. Tidak usah kita cuma ngomong apa, Jesus love you. Amin. Kita mulai dari situ saudara. Masa sih kita ngomong kepada begitu? Ada orang yang ngamuk-ngamuk, ada enggak sih? Kalau cuma dibilang Jesus love you. Ataukah mungkin menyerang kita balik? Saya percaya sih enggak ada kalau yang begitu. Jadi kita lakukan hal yang sederhana. Dan kita terus berdoa untuk penuaian jiwa itu yang supaya terjadi. Dan yang ketiga saudaraku di sini, kenapa saudaraku kita perlu semangat antusias untuk memenangkan jiwa-jiwa? Ya, karena kerinduan Tuhan semua orang diselamatkan. Amin. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin saudaraku. Jadi saudaraku di sini kerinduan Tuhan. Saya percaya kalau saudara dan saya kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan Tuhan hari-hari ini supaya semua orang diselamatkan saudara. Amin. Oleh karena itu mari saya ingatkan lagi ya. Puji Tuhan besok kita di tempat ini akan melakukan penginjilan. Jadi bagi teman-teman yang bisa bergerak, kalau bisa datang di sini akan ada doa dari jam 9 sampai jam 10. Habis itu didoakan dan diutus ya ke tempat-tempat yang sudah diumumkan tadi. Kalaupun kita yang tidak bisa libur, kita bisa mengikuti lewat Zoom. Amin. Mari kita berpartisipasi ya. Dan saya kemarin, Tuhan saya gimana ya? Saya nggak bisa datang, tapi Tuhan kasih saya hikmat ya sudah. Pas besok jam 9.10 bawa nenek ke taman, bawa traktat dan kita bisa menginjil dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Mari saudara kita bergerak bersama-sama. Amin saudara. Dan yang berikutnya saudaraku, ayat yang terakhir di dalam Wahyu 20 ayat 15. Ya, dikatakan di sini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya. Saudaraku, mari kita percaya tidak seorang pun kita menginginkan ya ada orang-orang yang kita kenal masuk ke dalam neraka.
Karena saudaraku, bagaimana mereka, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan adalah melalui apa? Mereka terima Tuhan Yesus dan mereka mau dimuridkan, ya melalui kita, melalui doa-doa kita, melalui apa yang kita bagikan kepada mereka. Maka kita percaya saudaraku, ketika mereka terus hidup setia di dalam Tuhan, maka orang-orang inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Oleh karena itu saudaraku, mari saudara dan saya hari-hari ini kita diingatkan lagi apa? Kita mulai hari ini yang kita banyak perkatakan adalah apa? Penuaian jiwa-jiwa. Amin. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan saudaraku, biarlah apa yang ada di pikiran kita supaya terjadi penuaian jiwa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini.